Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nugraha, asal sekolah dari SMAN 1 Sedong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran geografi materi dinamika kependudukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Terima kasih ya. Walaupun kita sekarang di jam-jam terakhir, tapi kita harus tetap mempunyai semangat pagi untuk melanjutkan proses pembelajaran. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran geografi ya, dimana kita akan melanjutkan materi terkait dinamika penduduk. Nah, sebelum ke lanjut materi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran peserta didik di hari ini. Barangkali ada yang sakit, izin, ataupun ada yang bolos misalnya ya. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Coba. Anita. Terus siapa lagi? Ramji. Terus? Najib. 1 Anita, 2 Ramji, yang ketiga Najib. Berarti 3 orang ya. 3 orang di pembelajaran hari ini tidak masuk. Kenapa? Anita, Ramji, dan Najib sakit? Ya, berarti sakit. Kita doakan semoga 3 orang teman kita ini cepat diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti proses belajar lagi seperti biasa. Amin. Oke ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Silahkan untuk KM dipimpin doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sebelum lanjut lagi, kita tingkatkan lagi semangat belajarnya. Are you ready? Yeah, I'm ready. Oke ya, semangat semuanya. Nah, kemarin materi terkait piramida penduduk. Ya. Masih dalam materi yang sama tentang dinamika penduduk. Cuman dalam pembahasan kali ini kita lebih kepada numerasi. Karena dalam materi dinamika penduduk itu ada perhitungan. Ya, ada perhitungan terkait menghitung angka kelahiran, menghitung angka kematian, menghitung jumlah penduduk total, sex ratio, dan juga dependensi rasio. Seperti kemarin yang sudah Bapak jelaskan ya sekilas tentang materi numerasi di bab dinamika penduduk. Ya, selanjutnya kalian persiapkan ya nanti untuk tingkatkan lagi minat belajarnya di numerasi, karena kita akan menghitung tentang data kependudukan. Sebelum lanjut di sini Bapak akan menjelaskan dulu sekilas gambaran ya, karena di sini dalam pembelajaran kita kali ini nanti Bapak menyarankan kalian yang akan mencari, mengamati, mengolah, dan juga menganalisis ya terkait numerasi data kependudukan, yang akan mencari, mengamati, mengolah, dan juga menganalisis ya terkait numerasi data kependudukan. Nah, dikarenakan dalam pembelajaran ini maksud Bapak tadi mau menampilkan video terkait permasalahan kependudukan ya. Untuk gambarnya sendiri nanti Bapak akan share ke handphone. Bawa handphone semua? Bawa. Oke ya. Silakan buka handphonenya. Iya. Tidak. Oke, silahkan. Sudah di-share di WA grup. Buka semua.
Silahkan kalian amati dulu gambar tersebut. Apa hubungannya dengan permasalahan pendudukan yang terjadi? Dan nanti kalian silahkan yang mau memberikan tanggapan terkait gambar tersebut. Oke, sudah ya? Silakan. Setelah kalian mengamati, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi terkait gambar tersebut? Oke, Mila, silakan berdiri. Pak. Mbak. Dari gambar ini, saya amati yaitu si pengendara motor mengambil hak penjalan kaki. Sehingga itu faktor dari kepadatan penduduk. Oke, tepuk tangan luar biasa. Nah, ya. Dari gambar tersebut yang Bapak sudah share itu kan ada gambar orang yang sedang berjalan, ya, yang berjalan di tepi jalan, dan juga ada kendaraan bermotor yang mengambil hak si pejalan kaki. Nah, itu jelas merupakan permasalahan penduduk, di mana dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya kepadatan penduduk bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan seperti pada gambar tersebut. Si pengendara motor yang seharusnya di jalan raya yang khusus untuk motor mengambil hak pejalan kaki, yang pada akhirnya terjadi apa? Permasalahan antara si pengendara dan juga si pejalan kaki. Nah, betul sekali. Itu salah satu jenis masalah yang terjadi akibat ledakan penduduk atau kepadatan penduduk di suatu daerah. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, selanjutnya kita lanjut ke kemarin terkait dinamika piramida penduduk. Sekarang kita lanjut ke komposisi penduduk. Ya, sebelum ke perhitungan menganalisis dan mengolah, kita pahami dulu ya terkait komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk di suatu wilayah, ya. Jadi penduduk itu dikelompokkan berdasarkan satu jenis kelamin. Itu kelompok yang pertama berdasarkan komposisi penduduk. Yang kedua apa? Komposisi penduduk atau pengelompokan penduduk jenis kelamin, pernikahan atau perkawinan. Jadi dikelompokkan berdasarkan perkawinan. Yang ketiga, pekerjaan. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, itu ya beberapa bagian dari komposisi penduduk. Intinya komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk di suatu wilayah berdasarkan tadi ya, satu jenis kelamin, dua perkawinan, dan yang ketiga pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Ya, itu sekilas gambaran terkait komposisi penduduk. Sementara untuk sumber data penduduk sendiri ya ada dua. Satu, data primer, yang kedua data sekunder ya. Tuh. Jadi sumber data penduduk itu ada dua, data primer dan juga data sekunder. Nanti kalian amati dalam buku paket. Apa itu data sekunder, apa itu data primer. Selanjutnya, kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah itu bisa dilakukan dengan cara satu, Pak. Untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah bisa dilakukan dengan cara sensus penduduk. Sumber data penduduk ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nanti kalian cari tahu apa itu data primer, data sekunder. Terus untuk mengetahui jumlah data penduduk itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu sensus penduduk, pencacahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Ya, itu ada yang berdasarkan tempat tinggal atau orang yang menetap dan juga orang yang berada di wilayah tersebut. Itu. Jadi sensusnya ada dua, de jure dan juga de facto. Ya, kemarin kan sampai sini materinya. Kita lanjut sekarang. Untuk mengetahui data penduduk juga selain dari sensus itu ada registrasi penduduk. Nah, kalau kemarin Bapak cuma membahas sampai sensus, ada dua, de jure de facto. Sekarang untuk mendapatkan data penduduk di suatu wilayah juga bisa dilakukan dengan cara registrasi. Ya, yang ketiga yaitu survei penduduk. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga untuk mengetahui data penduduk di suatu wilayah yaitu dengan cara survei penduduk. Beda tidak antara sensus, registrasi dan juga survei penduduk? Dalam artiannya, dalam pengertiannya.
Jelas beda. Kalau sensus kemarin sudah Bapak jelaskan, ada dua ya, ada de jure dan juga de facto. Kalau registrasi yaitu pencacahan jumlah penduduk berdasarkan angka kelahiran, angka kematian, ya, terus pernikahan dan juga perceraian. Itu adalah registrasi penduduk. Dari di data di desa, nanti teh pakalongan teh sabaraha jalmi anu nikah, sabaraha jalmi anu cerai, sabaraha jalmi anu meninggal, dan juga sabaraha jalmi anu lahir. Itu adalah registrasi penduduk. Yang ketiga adalah survei penduduk. Sama survei penduduk juga pencacahan atau penghitungan jumlah penduduk di suatu wilayah, tapi berdasarkan pekerjaan atau ekonomi. Sementara data penduduk itu tadi sudah Bapak katakan bisa diambil dari dua sumber, yaitu satu data primer, yang kedua data sekunder. Oke ya, sampai sini gambaran sekilas tentang materi yang akan kita bahas sebelum nanti kita lanjut ke numerasi ya, atau perhitungan penduduk di desa Pekalongan. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita lanjutkan. Mau ditanyakan? Oh, silahkan berdiri. Email ya? Email dah. Pak, ditanyakan. Apakah permasalahan utama kependudukan di Indonesia? Oh ya, apakah permasalahan utama kependudukan di Indonesia? Ada yang mau menjawab dari kelompok yang lain? Emailnya bertanya, Pak, apakah masalah utama, berarti ya, masalah utama kependudukan di Indonesia? Ya, berarti kalau yang ditanyakan yang masalah utama, berarti benar-benar masalah yang paling utama yang terjadi di Indonesia terkait kependudukan. Masalah utamanya itu, yaitu adalah ledakan penduduk. Itu. Ya, masalah utamanya itu adalah terjadinya ledakan penduduk yang tinggi di Indonesia, sampai Indonesia itu termasuk pada urutan nomor 4 penduduk terbanyak di dunia. Itu ya, itu jawaban ya. Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Tuh. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oh, siap. Silakan, Dedi. Silakan. Ya. Apakah jumlah penduduk yang banyak di suatu daerah mengakibatkan terjadinya masalah penduduk? Oh, apakah jumlah penduduk di suatu daerah mengakibatkan permasalahan penduduk? Oke, silakan. Ada yang menjawab? Hampir sama pertanyaannya dengan Imelda, cuman tadi Imelda ditanyakannya itu masalah utama di Indonesia tentang kependudukan. Ini berarti masalah apa? Apakah kepadatan penduduk yang banyak di suatu wilayah mengakibatkan terjadinya permasalahan penduduk? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak? Dari kelompoknya? Oh, apa? Tidak. Oke, jawabannya hampir sama ya. Sama itu dengan tadi yang sudah Bapak jelaskan. Akibat dari kepadatan penduduk di suatu wilayah itu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan antara penduduk dan juga kebutuhan. Itu intinya ya. Tuh, jelas sangat terjadi. Oke, tepuk tangan ya. Selanjutnya ada lagi? Lagi tidak? Kalau tidak ada, sekarang kalian buka buku paket kan? Buka semua buku paketnya. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, kalian buka bab dinamika penduduk. Ada? Ya, ada. Kalau ada, silahkan kalian baca, terus kalian pahami. Nanti setelah kalian baca, kalian simak, nanti kalian buat salin dalam sebuah catatan. Silahkan baca dulu sekarang. Literasi dulu. Yuk, baca. Baca, pahami, terus nanti buat resume ke buku catatan. Kalian pindahkan, salin poin-poin penting terkait permasalahan kependudukan.
Silakan 1 menit lagi buat catatan poin-poin penting yang sudah kalian baca dari buku paket tersebut terkait materi yang kita pelajari sekarang. Siapkan pertanyaan tiap kelompok. Nah, karena kan waktunya Bapak rasa sudah cukup ya. Apakah kalian sudah membuat pertanyaan? Oke, kalau sudah, Bapak persilahkan untuk membuat atau mengajukan sebuah pertanyaan terkait materi yang sudah kalian baca, yang sudah kalian tulis, dan sudah kalian paham. Silahkan dari kelompok mana dulu yang akan bertanya. Oke, siap, berdiri seperti biasa ya. Pak, pertanyaannya. Bagaimana cara yang paling tepat untuk memperoleh data primer dan sekunder? Bagaimana cara paling tepat untuk memperoleh data primer dan juga data sekunder? Oke, itu satu ya. Yang kedua, kelompok mana? Pak, Ya. Pak, kalau data yang diambil dari instansi atau lembaga itu termasuk data apa? Data yang diambil Instansi dari instansi atau lembaga. atau lembaga itu termasuk data. Oke, data apa? Ada lagi? Silakan. Siap. 3. Pak, kalau Ya. karakteristik komposisi penduduk itu seperti apa? Karakteristik Komposisi penduduk. komposisi penduduk. Siap. Ada lagi? Satu kelompok lagi? Ya, silahkan. Nah, kelahiran, kematian, perkawinan itu termasuk sensus penduduk. Oke ya, sudah. Anggap berarti ada 4 pertanyaan ya terkait materi yang sudah kalian baca dan sudah kalian pahami. Nah, silahkan barangkali ada yang mau menanggapi dulu, ada yang mau menjawab dulu dari kelompoknya sebelum Bapak yang menjawab terkait pertanyaan yang diajukan tadi. Silakan. Ada tidak? Mau menjawab kelompoknya, Pak? Kelompok 1 tadi pertanyaannya. Bagaimana? Cara yang paling tepat untuk memperoleh data primer Ya. dan sekunder? Data paling cepat untuk memperoleh data primer dan juga data sekunder. Ada yang menjawab? Terus yang kedua. Tadi kelompok 3. Tadi berarti pertanyaan itu data yang diperoleh dari lembaga termasuk data. Ada yang menjawab? Data yang diperoleh dari lembaga itu termasuk data apa? Sekunder. Data sekunder. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kalau data primer itu data yang diperoleh atau didapat dari perorangan atau responden. Ya, bahwasannya data yang diperoleh dari lembaga itu adalah termasuk data sekunder. Terus pertanyaan yang ketiga. Tadi dari kelompok mana? Ya, kelompoknya karakteristik. Karakteristik komposisi penduduk. Karakteristik komposisi penduduknya itu ada 2, yaitu penduduk produktif dan juga penduduk non produktif. Untuk komposisinya sendiri dibuat dalam sebuah piramida penduduk. Itu yang disebut dengan karakteristik komposisi penduduk. Nah, selanjutnya kemarin kan sudah Bapak jelaskan terkait sek rasio dan juga dependensi rasio. Sek rasio masih ingat? Ingat? Sek rasio itu kan kemarin sudah dijelaskan bahwa sek rasio itu adalah jenis kelamin. Terus dependensi rasio itu adalah angka ketergantungan. Nah, sekarang kalian akan mengolah dan menganalisis terkait sek rasio dan juga dependensi rasio. Datanya dari mana? Yaitu data sekunder. Data yang kita peroleh dari desa Pekalongan. Untuk datanya sendiri sudah Bapak dapatkan ya. Ini datanya. Ini data desa Pekalongan. Termasuk pada data sekunder. Ya. Dan ini kalian nanti olah dan juga analisis terkait sek rasio dan juga dependensi rasio. Nah, di sini ada beberapa RT ya. Kalian tugasnya silakan menganalisis, mengolah
data per kelompok dan juga per RT. Kelompok 1 berarti RT 1. Kelompok 2 berarti RT 2. Kelompok 3 berarti RT 3. Kelompok 4 berarti RT 4. Sekali lagi tugasnya silakan. Datanya sudah Bapak dapatkan dari desa. Dan tugas kalian menghitung sek rasio dan juga dependensi rasio. Silahkan ya, kalian hitung, kalian cari. Di buku kan tadi sudah dijelaskan ya terkait rumus cara menghitung sek rasio dan juga dependensi rasio. Tadi kan Bapak suruh menyimak membaca ya buku. Nah kan untuk menghitung sek rasio berarti rumusnya SR sama dengan L per P dikali H. Ya, tuh. SR berarti sek rasio. L apa? Laki-laki, P perempuan. Berarti laki-laki dibagi perempuan dikali K. Konstanta. Nah, konstanta teh nilai yang sudah ditetapkan. Berapa konstantanya? 100. Ya, ini rumus yang pertama untuk mencari sek rasio. Yang kedua, tadi Bapak sudah menyuruh kalian untuk membaca dalam buku ya. Sudah ditemukan rumus untuk mencari dependensi rasio atau angka ketergantungan. Sudah, apa rumusnya? DP. Ya. Usia non produktif bagi usia produktif. Terus dikali konstanta. Berapa? 100. Nah, ini udah ada ya rumusnya untuk mencari sek rasio dan juga dependensi rasio. Bagus, berarti kalian tadi membaca dan juga menyimak dengan baik terkait materi ini ya. Nah, sekarang sekali lagi tugasnya kalian adalah menghitung sek rasio dan juga dependensi rasionya Desa Pekalongan per RT. Kan Bapak bagikan ya untuk datanya. Ini data yang Bapak peroleh dari desa. Udah semua? Kalau sudah, silakan selamat bekerja, selamat menghitung, kerjakan sebaik mungkin, silahkan dengan kelompoknya karena nanti kita diskusikan hasil dari pengolahan dan analisis data terkait sek rasio dan juga dependensi rasio di Desa Pekalongan. Silakan kerjakan. Yuk, diskusikan semua, semangat. Oke. Dah? Sudah semua? Cek lagi ya. Kalau sudah, siapkan untuk presentasi. Mbak, kelompok 1 sudah? Sudah ya. Berarti RT berapa? RT 1 teh dusun Pekalongan. Kelompok 2 sudah? RT 2 berarti dusun Kabandungan. Kelompok 3 sudah dikerjakan? Sudah, berarti RT 3 dusun. Kelompok 4 sudah dikerjakan? Sudah, berarti RT 4 dusun Babakan. Oke, terima kasih ya kalau sudah dikerjakan. Sekarang persiapkan untuk presentasi ya. Tuh, silahkan mau kelompok mana dulu untuk presentasi, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan perhitungan, analisis dan pengolahan sek rasio dan juga dependensi rasio. Oke ya. Nah, nanti ya untuk yang ke depan kalian semua kasih
support atau dukungan buat yang presentasi biar tidak tegang ya. Nanti ada tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Yo, semangat kawan. Nah, itu ya. Nah, oke ya, kita coba ya. Tepuk semangat. Yo, semangat kawan. Ayeuna cibi teh. Aye, ya. Nah, ya, siap ya. Oke, seterusnya. Tepuk semangat. Yo, semangat kawan. Aye. Nah, di depan. Diam dulu. Dimulai dari perkenalan kelompoknya, terus nanti presentasikan. Oke, sebelum mulai kita kasih semangat dulu buat teman-teman kita semua. Tepuk semangat, yo, semangat kawan, ayo. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Guru dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil pengolahan dan analisis data penduduk dilihat dari sekrasio dan dependensi rasio di Desa Pakolongan, RT 1 Dusun Pakolongan. Oke. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari sekrasio atau komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Untuk rumusnya yaitu sekrasio sama dengan laki-laki per perempuan dikali K. K itu adalah konstanta ataupun nilai yang tetap atau tidak berubah-ubah. Untuk konstantanya yaitu ada 100. Penyelesaiannya sekrasio sama dengan 525 dari total laki-lakinya dibagi 476 dari total perempuannya, yaitu 502 dibagi 476 1102 dikali konstantanya yaitu 100 sama dengan 110 orang. Untuk kesimpulannya, jadi perbandingan antara laki-laki dan perempuan per 100 penduduk perempuan yaitu 110 orang atau terdapat 110 laki-laki untuk tiap 100 perempuan. Nah, itu adalah dihitung dari sekrasio ataupun komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Jadi kesimpulannya, angka beban tanggungan per orang per 100 penduduk yaitu 92 orang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberi manfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih jempol buat kelompok 1. Jempol, hebat. Sip, silakan. Luar biasa. Yuk, kasih semangat dulu yuk, ya. Tepuk semangat. Yuk, semangat kawan. Ayo. Sip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengolahan dan analisis data penduduk dilihat dari sekrasio dan dependensi rasio di Desa Pakolongan, RT 2 Dusun Pabandungan. Penyelesaiannya adalah dependensi rasio 440 hasil dari total non produktif laki-laki dan perempuan dibagi 360 produktif laki-laki dan perempuan sama dengan 1,22. Nah, 1,22 dikali 100 sama dengan 122. Jadi angka beban tanggungan per 100 penduduk yaitu 122 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol, oke? 1, 2, 3. Jempol, jempol. Hebat.
kita kasih semangat buat teman-teman kita. Tepuk semangat. Yuk, semangat kawan. Ayo. Silakan. Nah, jadi angka beban tanggungan per 100 penduduk yaitu 91 orang. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih jempol dulu ya. 1, 2, 3. Jempol, jempol. Well, hebat. Silakan kelompok terakhir untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jenis kelamin perempuan 0 sampai 14 tahun ada 120 orang dan 15 sampai 39 tahun ada 50 orang. Ini 1275 dibagi 100 atau 1,275. Coba hitung 1275 dibagi 100 berapa? Seberapa? 17.500, tapi ini hasilnya 127 orang. Mungkin ini adalah 1,275 dikali 100, hasilnya adalah 127 orang ya. Itu salah penyebutan tadi ya. Oke ya, kita kasih jempol untuk kelompok 4. Jempol, jempol. Well, hebat. Oke, kalian luar biasa pokoknya ya, mantap. Tolong untuk materi ini ya, Isaac ratio dan dependensi ratio kalian pahami lagi, dan juga jangan sampai lupa untuk nanti ke materi-materi selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin ada soal ya. Silakan. Bapak kasih waktu 7 menit untuk mengisi soal. Silakan kerjakan. Yuk. Ya, sip. Bagus. Yuk, yang lainnya kerjakan. Itunya kurang. 3, 2, 1, silakan kumpulkan. Siap, kumpulkan. Siap, bawa sini, kumpulkan semua. Sudah? Silahkan ya, sambil nunggu Bapak meriksa. Kalian istirahat dulu sebentar. Bapak meriksa dulu pekerjaannya. Imelda mana Imelda? Imelda. Bagus Imelda ya nilainya. Terus bagi Kim mana Kim? Oh itu Kim. Bagus Kim kamu juga ini ya. Oke. Kita simpulkan saja ya. Oke. Untuk keseluruhan tadi kegiatan belajar kita alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kalian juga sudah memahami mengenai analisis dan pengolahan data tentang Isaac ratio dan juga dependensi ratio ya. Dan juga setelah saya melakukan pretest untuk evaluasi dari kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan, alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua ya. Nilainya bagus-bagus semua, itu tandanya berarti kalian semua bisa memahami, menyimak dan juga mengerti ya terkait materi dinamika penduduk. Berarti kalian top berhasil dalam numerasi ya di materi analisis dan pengolahan data kependudukan. Oke, kita kasih jempol buat kita semua.
Jempol. Wah, hebat. Luar biasa. Oke. Paham? Udah cukup? Pembelajarannya? Oke, ya. Kalau sudah paham, cukup. Tolong tingkatkan lagi ya untuk pembelajaran di materi berikutnya. Dan jangan lupa, walaupun mata pelajaran geografi, ketika kita menemukan materi numerasi, kita itu harus semangat. Ya, harus semangat pokoknya ya. Walaupun mata pelajaran geografi dan juga di jam-jam terakhir. Gitu. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipimpin doa sebelum. Silakan.